Saya seminggu ini saja taruh laptop. Saya rasa perasaan. Oke, saya mulai ya pertemuan kita kali ini ya, sudah jam 13. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes suara saya apa sudah masuk? Wabarakatuh. Masuk ya? Oke. Ya, materi kita melanjutkan meeting yang kemarin ya. Jadi kemarin makanan masuk ke dalam mulut, di mana di dalam mulut mengalami pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi, pencernaan mekanis oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim tialin ya. Enzim tialin ini yang mengubah amilum menjadi maltase ya. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam kerongkongan ya. Jadi makanan yang udah berbentuk bolus tadi masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terdapat katup ya, namanya katup epiglotis ya. Di sini katup ini berfungsi dia untuk memisahkan. Jadi sebenarnya antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi itu kenapa kalau kita makan, kita disarankan untuk tidak berbicara, khawatirnya nanti makanan akan masuk ke dalam saluran pernapasan ya. Kemudian di dalam kerongkongan ini tidak terdapat pencernaan kimiawi, hanya ada pencernaan mekanis, yaitu di mana di sini terdapat gerakan meremas atau gerakan peristaltik, dan gerakan peristaltik ini berfungsi untuk mendorong makanan, dan ini terjadi mulai dari kerongkongan, lambung, usus hingga nanti sampai ke anus ya. Kemudian ini adalah contoh daripada gerakan peristaltik ya, gerakan meremas pada makanan ya. Setelah dari sini makanan akan menuju ke lambung. Nah, di lambung pencernaan mekanis dilakukan oleh otot lambung, dan pencernaan kimiawi di sini mendapatkan 3 enzim, yaitu yang biasa kita kenal dengan istilah enzim perih ya, pepsin, renin, dan HCl. Oke, pertanyaan pertama yang bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Oke, sebentar. Ya, oke. Pertanyaannya, apakah fungsi dari enzim pepsin? Dwi Maharani, oke, silakan. Apa fungsinya? Untuk mengubah protein menjadi pepton. Ya, oke, udah betul ya. Untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi protein ini masih berbentuk makromolekul besar, kemudian dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana lagi, yaitu yang disebut dengan pepton. Kemudian selain pepsin, di sini ada renin. Oke, ada yang bisa menjelaskan fungsi dari renin? Oke, Dwi Maharani, Bu. Dwi Maharani lagi. Oke, silahkan. Untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Ya, oke, betul ya. Untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein ya. Jadi protein ini ada yang protein susu dan protein yang terdapat pada makanan pada umumnya. Nah, untuk protein yang terdapat pada makanan pada umumnya itu diolah oleh pepsin ya. Oke, sementara protein yang khusus terdapat pada susu ini diolah oleh renin ya, protein yang terdapat dalam susu. Kemudian di sini ada HCl. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama lain dari enzim HCl? Dwi Maharani, Bu. Dwi Maharani lagi. Oke, yuk. Asam lambung atau asam klorida. Ya, betul sekali, asam klorida ya. Jadi HCl ini bersifat asam. Jadi kalau misalkan kadang ada soal ya di olimpiade ataupun yang lain, sebenarnya di bagian manakah ya organ yang paling makanan itu asam ya, bersifat asam. Jadi jawabannya adalah di dalam lambung, karena di dalam lambung ini terdapat HCl yang bersifat asam, sehingga itu kenapa obat mah itu bersifat basa ya. Jadi enzim-enzim ini akan terus diproduksi baik kita makan atau tidak. Nah, sehingga kalau seandainya perut kita kosong, maka produksi HCl ini akan terus dihasilkan dan berlebih. Hasilnya lambung kita akan menjadi bersifat sangat asam, sehingga dibutuhkan obat yang bersifat basa untuk menetralisir ya. Oke, itu pertanyaan ketiga. Jadi apa fungsi dari HCl ini? HCl ini berfungsi diantaranya adalah untuk membunuh kuman ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi ya asam lambung berfungsi atau HCl tadi membunuh kuman penyakit, kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin.
Jadi pepsin tadi fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Oke, setelah dari lambung, maka makanan menuju ke usus halus. Oke, siap-siap pertanyaan selanjutnya ya. Di dalam usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ya, duodenum atau nama lainnya usus 12 jari. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa diberi nama duodenum atau usus 12 jari? Ya, oke, silakan. Ya, mau menjawab, silakan bisa dinyalakan mic-nya. Mengapa diberi nama usus 12 jari? Afifah, Bu. Afifah, oke, silakan jawabannya. Karena panjangnya yang seukuran 12 jari dijajar secara paralel. Ya, karena ukurannya memang berukuran 12 jari pada tangan orang dewasa yang dijajar paralel. Oke, betul sekali ya. Jadi itu ada ceritanya kenapa kok diberi nama usus 12 jari atau duodenum. Selanjutnya kita masuk ke jejunum ya. Jejunum atau usus kosong. Pertanyaan selanjutnya, mengapa diberi nama usus kosong? Yuk. Silakan. Mengapa diberi nama usus kosong? Silakan yang bisa langsung menjawab. Aku 9 waktu kurang pertama waktu masuk tidak ada yang masuk. Akhirnya sebelum berikutnya baru 1. Kalau tahun setengah jam berikutnya belum. Tak tinggal ya. Saya masuk lagi itu baru 10 orang. Oke, mengapa diberi nama usus kosong? Oke, silakan. Kalau ada yang mau menjawab, bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, ini yang laki belum ada suaranya nih ya. Ini jumlah lakinya. Ini Bima Listio pakai 2 perangkat ya. Di sini tercantum 2. Membuka dengan 2 perangkat. Ya, oke, yang satu sudah dimatikan. Oke, silakan yang mau menjawab. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Mengapa diberi nama usus kosong? Oke, ada yang mau menjawab? Irham Syah? Oke, ada yang mau menjawab? Mengapa diberi nama usus kosong? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Suara saya terdengar jelas ya? Mohon dicek. Nanti kalau suara tidak terdengar bisa memberitahu di kolom chatnya. Oke, masih belum terjawab. Mengapa diberi nama usus kosong? Boleh browsing, boleh lihat buku, boleh. Silahkan. Irham Syah, Bu. Irham Syah ya. Oke, silakan Irham Syah. Apa jawabannya? Karena tidak dilalui makanan. Tidak dilalui makanan. Terus lewat mana makanannya? Ya, oke. Yang lainnya dulu. Oke. Mengapa diberi nama usus kosong? Bu, saya Bu. Mas Ayu, yuk silakan Mas Ayu. Jejunum diturunkan dari kata sifat jejun yang berarti lapar. Lapar, iya Bu Irin lapar juga ya ini ya. Udah siang soalnya. Oke, silakan jawabannya lainnya. Masih ditunggu. Oke, itu secara bahasa memang ya, tapi ada makna di dalamnya. Jadi masing-masing itu diberi nama itu ada asbabun nuzulnya. Ada ceritanya ya.
Oke, silakan yang lainnya. Silakan bisa sambil browsing-browsing, nyari lagi. Yuk. Mengapa diberi nama usus kosong? Oke, Nadia mau menjawab? Nadia Jasmine. Oke. Silakan yang mau menjawab. Mengapa diberi nama usus kosong? Ya, Ahmad Ardian? Oh, tidak ya. Oke. Afifah, Bu. Afifah. Oke, silakan Afifah. Karena mempunyai permukaan yang sangat besar sehingga sehingga sangat luas. Terus, kenapa kok diberi nama kosong? Ayo. Kenapa kok tiba-tiba diberi nama usus kosong? Kalau tadi jelas ya usus 12 jari, karena memang ukurannya sepanjang 12 jari. Yo, yang diparalelkan. Ya. Sekarang kenapa kok diberi nama usus kosong? Sebenarnya dari kata tersebut sudah bisa teridentifikasi. Oke, silakan. Oke, Relova. Oke, silakan Relova. Ya, karena berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Oke, Dan masih silakan. Dan karena mengandung enzim pencernaan. Oke, masih belum, masih tidak ada hubungan dengan mengapa diberi nama usus kosong. Bu, Irham Syah, Bu. Oke, Irham Syah, yuk, apalagi kira-kira? Karena sering ditemukan dalam keadaan kosong Ketika? setelah meninggal. Iya, betul sekali ya. Jadi itulah alasannya. Jadi ketika manusia meninggal, biasanya kalau kalian melihat medis atau film ya di TV, ini ada orang meninggal. Apa yang kalian lakukan untuk mengecek? Biasanya kan dicek nafasnya ya, dia bernafas apa tidak. Kemudian apalagi? Denyut nadinya ya. Ya, berdetak apa tidak. Kemudian dicek matanya. Mengapa? Karena pupil orang meninggal itu lebih besar ya. Nah, kalau kita melakukan otopsi ya pada orang meninggal ya, maka kalau ususnya ini kita belah ya, jadi bagian usus kosong ini memang benar-benar kosong ketika manusia meninggal. Sehingga itu kenapa jadi makanannya tuh ke pinggir-pinggir semua. Jadi usus kosongnya memang benar-benar kosong. Jadi itu mengapa kok diberi nama usus kosong. Jadi ketika meninggal memang bagian itu memang benar-benar kosong saat meninggal. Oke, paham ya? Ceritanya kenapa diberi nama usus 12 jari, kenapa diberi nama usus kosong. Kemudian yang ketiga, kenapa diberi nama usus penyerapan? Mudah sekali ya, karena di tempat itulah ya terjadi penyerapan makanan ya. Itu tidak jadi pertanyaan ya, karena bisa ditebak jawabannya. Oke, nah kemudian proses apa sih yang terjadi di dalam usus halus tersebut? Oke, saya perbesar, saya slideshow dulu. Oke, kelihatan ya, jelas ya di sini. Nah, di dalam duodenum atau usus 12 jari ini merupakan muara dari dua saluran, yaitu kantong empedu dan kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini akan menghasilkan, nah ini usus 12 jari ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini juga sering keluar di soal ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah pankreas, kemudian di sini adalah hati, ya. Di sini adalah saluran empedunya, kemudian di sini adalah kantong empedu, ya. Jadi usus halus ini merupakan muara dari dua saluran, yaitu kantong empedu dan kelenjar pankreas. Nah, pankreas sendiri mengalirkan getah pankreas, di mana pankreas ini juga menghasilkan enzim yang biasa kita kenal dengan istilah TAL. Jadi TAL ini kepanjangan dari tripsin, amilase, dan lipase. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Silakan yang bisa menjawab langsung dinyalakan mikrofonnya. Ya, oke. Apakah fungsi dari enzim tripsin? Nihayah, Bu. Nihayah. Oke, silakan Nihayah. Di sidang Samsung
Mencerna protein menjadi polipeptida. Oke, kenapa protein lagi ya? Masih kurang tepat, padahal proteinnya tadi udah diubah loh. Ayo, hati-hati, jebakan Batman nih dari buku-buku. Buku itu kan buatannya manusia juga ya. Oke, silakan saya lempar jawaban yang lainnya. Siapa? Afifa. Oke, Afifa, silakan. Apa fungsi dari enzim tripsin? Salah pertanyaan, Bu. Kenapa? Halo? Untuk mencerna makanan bersamaan dengan enzim pencernaan lainnya. Oke, masih kurang tepat. Oke, yang lainnya saya lempar. Apakah fungsi dari enzim Irham tripsin? Syah lagi. Irhamsa lagi. Yuk, ya, silakan Irhamsa. Mengubah protein. Oke, masih kurang tepat. Yuk, Bima Listio tadi mau menjawab. Silakan Bima Listio. Ini punya Bu Novi. Enzim peptid berfungsi Maaf kurang jelas Bima Listio, suaranya yang keras nak. Ayo, ya, suaranya yang keras Bima Listio. Fungsi dari berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. ya betul sekali ya. Nah, jadi hati-hati ya. Ini mencakup logika berpikir ya. Tadi di lambung ada enzim peri, pepsin, renin dan HCl. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Jadi statusnya protein yang makromolekul itu sudah diubah menjadi pepton. Jadi di usus lambung tidak ada protein lagi. Ya, karena sudah diubah menjadi pepton. Ya. Di usus duodenum maka yang diubah adalah pepton diubah menjadi asam amino. Ya, perhatikan ya logika berpikirnya ya. Di mana asam amino inilah yang nantinya diserap oleh tubuh kita. Ya, jadi itu adalah sudah berukuran mikromolekul. Jadi kalau protein itu makromolekul, bentuknya masih besar, tidak bisa diserap oleh tubuh, itu harus diperkecil lagi supaya bisa diserap oleh tubuh. Oke ya, dan nanti diedarkan pastinya ya ke seluruh tubuh oleh sel darah merah. Nah, itu nanti masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi itu masuk dalam logika berpikir kita. Jadi kalau sudah diubah menjadi pepton, jangan di lambung, jangan di usus halus balik lagi ke protein. Oke ya. Kalau beberapa buku menyebutkan seperti itu, ya nanti dikoreksi sendiri ya, karena buku juga buatannya manusia. Ya, oke paham ya sampai di sini? Oke, jadi kalau pepsin di dalam lambung itu berfungsi mengubah protein menjadi pepton, sementara di dalam usus halus pepton tadi diubah menjadi asam amino. Oke, paham ya? Oke, tadi kita ke tripsin, kemudian jadi pankreas tadi menghasilkan 3 enzim ya, yaitu TAL. Kalian bisa buat catatan sendiri, tapi nanti recordnya saya share di grup ya, record di YouTube-nya. Jadi ada tripsin, amilase dan lipase. Oke, yang amilase itu sama ya fungsinya dengan yang di enzim tialin ya. Oke, cuma lebih nanti menjadinya menjadi glukosa ya, yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah fungsi dari enzim lipase? Dwi Maharani, Bu. Ya, Dwi Maharani lagi. Oke, silakan dijawab. Berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, bagus sekali ya. Berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi harus 2. Ya, tidak boleh dipisah ya. Mengubah lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Nah, asam lemak plus gliserol inilah nanti yang diserap oleh tubuh ya. Jadi paham ya. Jadi yang diserap oleh tubuh bukan ukuran makro, tapi ukuran mikro. Nah, selain akan mendapat enzim dari pankreas, nanti di usus duodenum ini juga mendapat kiriman ya dari empedu di sini ya, yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak ya. Jadi tadi bahwa usus 12 jari atau duodenum ini merupakan muara dari pankreas dan empedu. Oke. Nah, ini ya, saya slideshow kembali layarnya. Nah, bermuara 2 saluran dari kantung empedu dan pankreas ya. Pankreas tadi menghasilkan 3 enzim TAL ya, tripsin, amilase dan lipase. Ya, oke, tripsin ini keliru ya, nanti dibetulkan sendiri catatannya. Jadi di sini mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian nanti
amilasenya zat tepung menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang diserap oleh tubuh. Kemudian lipasenya mengubah lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Nah, oke. Sekarang pada bagian tadi setelah usus 2 jari ya, usus 12 jari, maaf ya. Sebenarnya masih banyak enzim-enzim yang lain ya, tapi untuk kalian bisa dipahami itu dulu. Kalau kalian mau baca-baca lagi bisa ya, banyak ada enterokinase ya, kemudian lipase, sukrase, maltase, laktase, erepsin, disakarida dan peptidase. Oke. Di bagian usus kosong atau jejunum sampai di ilium ini terdapat namanya jonjot atau villi pada usus halus ya, di mana di dalam jonjot tersebut ada pembuluh darah ya. Nah, di sini nanti ada proses penyerapan sari-sari makanan yang nanti diantaranya dibawa oleh sel darah merah. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan yang bisa langsung jawab. Apakah fungsi dari jonjot atau villi pada usus halus tersebut? Afifah, Bu. Afifah lagi, oke silakan Afifah. Menyerap makanan. Oke, masih belum tepat. Oke, silakan yang lainnya. Relova, Bu. Relova, oke silakan Relova. Memperluas permukaan penyerapan Iya, sehingga makanan terserap sempurna. Iya, oke. Ya, ini sudah ada sebenarnya ya di slide PowerPoint-nya. Tadi Relova saya catat dulu. Memperluas bidang penyerapan ya. Oke, memperluas permukaannya ya sehingga akan lebih mudah dalam proses penyerapannya. Itu di slide PowerPoint-nya di situ sudah ada ya, bahwa luas permukaan usus halus kurang lebih 264 meter persegi ya, cukup luas ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian pernah makan ususnya ayam ya. Jadi kalau ayam itu dibelah ya, kemudian ususnya diambil itu kan cukup panjang ya, itu ayam ya, apalagi manusia. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah, nah tadi udah melewati di usus penyerapan atau ileum. Jadi di sini penyerapannya ada banyak ya, ada vitamin B, nutrisi, asam amino ya, kemudian asam lemak, gliserol diserap di sini, vitamin, mineral ya. Oke. Kemudian kalau sudah, maka akan masuk ke usus besar. Oke, bisa dilihat ya. Di mana di usus besar ini ada yang naik, ascendant, kemudian ada transversal atau mendatar, dan ada yang descendant atau turun. Kemudian nanti lanjut ke rektum dan anus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oke, yang kemarin saya sudah upload tugas ya, yang sudah mengerjakan tugas dan melihat videonya bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah fungsi ya dari usus besar atau kolon? Oke, silahkan yang bisa langsung dijawab, dinyalakan mic-nya. Relova lagi? Oke. Afifah, Bu. Oh, Afifah ya. Oke, silakan Afifah. Menyerap air dari feses. Oke, terus apalagi di sana fungsinya? Apalagi? Masih ada fungsi yang lain? Oke, Bimalistio, silakan Bimalistio. Menyerap. Oke, Afifah masih lanjut? Ya, oke, saya berikan pada Afifah lagi. Yuk, silakan Afifah dilanjutkan. Oke, Afifah, silakan. Tempat pembusukan sisa makanan. Oke, ada lagi yang lainnya? Saya Bu Bimalistio. Oke, silakan Bimalistio, silakan. Air dan Oke, terus apa lagi? Oke, selain penyerapan air, ini pernah keluar loh di soal Olimpiade SD. Oke, ada lagi yang lain? Menyerap vitamin dan nutrisi. Oke, ada lagi yang lain? Irhamsyah, Bu. Ya, oke, Irhamsa. Saya lempar ke Irhamsa. Oke, silakan. Membentuk lendir, Bu. Membentuk lendir. Oke, terus apa lagi? Selain penyerapan tadi sudah penyerapan, kemudian ada lagi yang lain? Membentuk dan mengeluarkan feses. Oke, masih kurang tepat. Ada lagi yang mau menambahkan? saya Bu Bimalistio. Oke, Bimalistio lagi, silakan. Menyerap makanan yang tidak bisa dilakukan oleh usus halus. Oke, terus apa lagi? Saya Bu, Oke, Nabila Maharani. Oke, silakan. menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi. Apalagi yang lainnya? Disebutkan semua ya.
Itu ada loh di video saya. Apa saya belum share video ini? Apa fungsi dari usus besar atau kolon ya? Ada beberapa bagian. Saya Bu Relova, Bu. Oke, Relova ya, silakan. Mengurangi keasaman, menyerap vitamin, Mm-mm. memperkuat sistem kekebalan, Terus? menyerap makanan yang tidak diserap oleh usus halus, Oke, terus? memadatkan feses, Mm-mm. melindungi sistem pencernaan. Masih ada yang belum? Oke. Ada lagi? Saya lempar. Dia Nur Azizah, Bu. Oke, dia Nur Azizah, silakan. Untuk memilah kembali hasil pencernaan. Terus? Penyerapan air. dengan Penyerapan jumlah air. yang besar Betul. daripada organ lain. Dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan Oke. dengan bantuan bakteri. Betul ya, bantuan bakteri ya. Oke, bakteri E. coli ya. Ada lagi yang lainnya? Saya, Bu. Oke, Bima Listia lagi, silakan. Memproses tahap akhir pencernaan makanan. Terus ada apa lagi di sana? Apa saya belum share video ya? Di video saya tuh ada beberapa fungsi ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ada tempat memproduksi apa gitu ya? Yuk, silakan. Ini pernah keluar loh di Olimpiade SD. Oh ya, oke. Ya, siapa nih namanya? Dewi ya? Siapa? Raini ya. Memproduksi antibodi. Oke, terus apa lagi? Terus Oke, apa lagi? Ada lagi? Oke, yang lainnya? Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya, Bu. Oke, Bima Listio, silakan, Nak. Menyerap air, menyerap vitamin, mengurangi keasaman dan melindungi tubuh dari infeksi. Oke. Memproduksi antibodi. Dan memproduksi apa lagi? Antibodi. Dan Dan memproduksi antibodi. Oke, yang lainnya. Oke, Arin. Siapa ini? Yuk, Arin. Memproduksi vitamin. Iya, betul ya. Siapa nih namanya? Arin, Bu. Arin ya. Oke, jadi ada satu fungsi yang sempat terlewat oleh kalian ya. Arin ya. Oke, jadi selain tempat reabsorpsi ini penyerapan ya, penyerapan dari air ya, tempat proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli ya. Jadi bakteri ini sangat bermanfaat ya dalam tubuh kita ya, di usus besar. Dia juga tempat berproduksinya vitamin ya, terutama vitamin K. Ini pernah keluar loh di soal Olimpiade ya. Oke. Kemudian kalau sudah ya, kalau sudah dari usus besar, nah ya, sisa-sisa makanan ini tadi ya, pembusukan sisa-sisa makanan, ini akan menuju ke rektum ya, dan kalau sudah mengumpul nanti sphincternya bunyi ya, artinya kalian ada rasa kepingin BAB ya, kemudian nanti akan keluar lewat anus. Oke, sampai di sini silakan kalau mau ada pertanyaan. Kita sudah selesai di bagian sistem pencernaan. Silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada tolong ditambahkan di catatan. Nah ya, ini tidak pernah keluar di soal Olimpiade tapi ada di soal UN, tapi biasanya ini masuk dalam Olimpiade ya. Jadi kalau tadi di lambung kita biasanya ada 3 enzim, yaitu enzim perih, yaitu pepsin, renin, dan HCl kalau di buku SMP ya. Sebenarnya ada satu enzim lagi, dan ini sering dibahas di Olimpiade ya, baik di OSN ataupun Olimpiade yang lain. Sebenarnya ada satu enzim lagi, silahkan kalian tulis ya, namanya enzim lipase gastrik ya. Jadi di lambung ini terdapat enzim lipase meskipun jumlahnya sangat sedikit ya, dengan pH optimum 3 sampai 6. Oke, ya. Di sini fungsi lipase lambungnya itu mengubah trigliserida menjadi asam lemak ya. Jadi di lambung itu sebenarnya ada enzim lipase ya, lipase lambung atau lipase gastrik meskipun jumlahnya sangat sedikit.
Nah, tapi ini biasanya tidak disampaikan di materi SMP ya, tapi beberapa soal di Olimpiade pertanyaan ini keluar. Jadi biasanya ditanyakan, enzim apa saja kah di lambung ya? Kadang yang tidak ada di lambung, kadang anak-anak memilih lipase. Ya, terkecoh ya kalau di soal Olimpiade. Padahal lipase itu sebenarnya ada di lambung, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalian harus bisa memilih soal ini soal ujian nasional atau soal Olimpiade. Jadi kalau soal ujian nasional mereka biasanya mencantumkan bahwa lipase itu tidak terdapat di lambung. Tapi kalau soal Olimpiade maka lipase itu tercantum, ya, namanya lipase gastrik. Oke, itu tambahannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke gangguan pada sistem pencernaan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan sekarang ya, karena next meeting kita sudah ulangan harian ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini tadi. Nah, sebenarnya kalian kalau mau belajar lagi nih banyak ya enzim-enzim ya. Tapi di sini ya saya rangkum saja. Tadi di mulut ada tialin, di lambung tadi ada perih ya, pepsin, renin, HCl. Kemudian usus halus tadi dibantu oleh dari pankreas ya, tal. Meskipun di sini juga ada enzim yang lain ya. Oke, ada erepsin, enterokinase, maltase, laktase, dan dibantu dari empedu ya, yang berasal dari hati yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Oke, nah jadi di sini hasil akhirnya sari makanan yang diserap ya, oke ya. Jadi untuk karbohidrat nanti dipecah, nanti sari makanan yang diserap itu jadinya glukosa. Kemudian yang lemak tadi, sari makanan yang diserap adalah tinggal asam lemak dan gliserol yang dalam bentuk mikromolekul. Kemudian yang makromolekul proteinnya, mikromolekulnya adalah tinggal asam amino, garam mineral, tetap garam mineral, dan vitamin ya. Karena kita tahu vitamin itu ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak ya. Oke, sekarang kita masuk ke gangguan pada sistem pencernaan. Ini ada beberapa. Biasanya yang sering keluar itu adalah konstipasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu konstipasi? Oke, yang bisa menjawab silakan dinyalakan mic-nya. Adakah yang bisa menjelaskan tentang konstipasi? Oke, Afifah dinyalakan ini mic-nya. Afifah, Bu. Ya, oke silakan Afifah. Sembelit. Betul? Konstipasi itu adalah sembelit, kekurangan serat, kadar air dalam feses, sehingga membuang airnya susah. Ya, membuang air BAB. Ya, BAB-nya susah ya. Jadi konstipasi itu nama lainnya sembelit. Nah, ya. Jadi di sini disebabkan oleh kita kekurangan serat ya di sini, sehingga kalian akan mengalami kesulitan BAB ya. Itu yang sering keluar. Oke, Afifah dapat 2 poin ya hari ini. Oke, saya jelaskan. Di sini ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Ada parotitis atau penyakit gondong ya, penyakit karena virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga sehingga membengkak atau membesar. Kemudian ada xerostomia, penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah, di mana kondisi mulut yang kering akan membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Kemudian ada tukak lambung. Jadi ini ada luka ya, terluka bagian dinding lambungnya ya, sehingga akan terasa perih. Kemudian appendicitis atau appendix atau infeksi pada usus buntu, sehingga biasanya kalau ini sudah menyerang kalian akan merasa kesakitan, sehingga mau tidak mau kalian melakukan operasi usus buntu. Kemudian diare atau mencret, mudah-mudahan tidak ada yang sedang makan ya sekarang ya. Ya, oke. Jadi ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang maupun protozoa pada usus besar, sehingga proses penyerapan air di usus besar terganggu. Jadi bisa dibilang nih kebalikannya konstipasi ya, sehingga fesesnya menjadi encer. Kemudian ada konstipasi atau sembelit yang tadi sudah saya tanyakan. Jadi ini terjadi secara berlebihan air penyerapannya, sehingga fesesnya sangat padat dan keras sehingga sudah dikeluarkan ya. Kalian akan mengalami kesulitan BAB. Oke, materi kita selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita akhiri meeting kita hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan ya? Ya, ada yang mau bertanya? Siapa ya? Afifah, Bu. Afifah, oke silakan Afifah. Kenapa kok usus bisa luka terkadang? Oke ya.
Terkadang bagian tertentu bisa luka ada banyak faktor ya. Karena itu dilewati makanan, berarti mau tidak mau ada makanan pembawa yang melukainya. Ya, ibaratnya begini, misalkan ini saya pernah kejadian, kalau saya bukan usus ya, luka di lambung ya, radang lambung istilahnya. Jadi waktu itu saya puasa, kemudian ketika waktunya berbuka makannya terlalu banyak. Nah, hati-hati dulu waktu itu saya masih SMP ya, sehingga hasilnya ya kaget ya, sehingga terlalu banyak dan itu menyebabkan lambung terluka. Berbeda dengan mah ya, tapi kalau sudah akhirnya waktu itu saya harus dibawa ke rumah sakit ya, sampai opname juga ya. Kemudian setelah itu sudah tidak kambuh lagi ya, karena kalau sudah jadi harus makannya halus dulu karena itu kaget ya. Jadi beberapa bagian organ kita biasa saja mengalami infeksi ya, bisa entah itu kaget ataupun belum bisa beradaptasi dengan makanan yang baru pertama kali kita makan. Jadi bisa banyak hal faktor penyebabnya. Tapi karena itu adalah organ pencernaan, berarti mau tidak mau disebabkan oleh apa yang kita makan, apa yang melewatinya. Jadi itu kenapa dalam agama dianjurkan bahwa perut kita itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu semua sudah diatur ya. Segala yang kelebihan dan kekurangan itu tidak baik. Ya kan? Kelebihan makan tidak baik, kurang makan juga sebenarnya tidak baik ya. Jadi perut kita sudah terbagi menjadi 3 bagian ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Jadi kalaupun kita mengikuti anjuran dalam Islam, sebenarnya itu sudah sangat indah sekali ya. Ya, oke, silakan. Kalau ada mau pertanyaan yang lain. Saya, Bu. Bima Listio, oke silakan. Apa penyebab usus buntu, Bu? Apa karena penyakit atau makanan? Oke, sebenarnya itu disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri yang menyerang ya. Meskipun ada banyak yang mengatakan, nanti mohon saya dikoreksi lagi ya. Ada banyak yang mengatakan itu disebabkan oleh biji-bijian ya. Tapi sebenarnya itu disebabkan oleh bakteri yang menyerang pada bagian usus buntu ya. Apakah itu pengaruh? Kemarin juga ada pertanyaan sama dari kelas 8H. Apakah itu berpengaruh pada tubuh kita kalau kita harus melakukan operasi usus buntu? Jadi ketika orang teridentifikasi usus buntu itu sudah keadaannya hampir sebagian besar tuh keadaannya sudah sangat sakit sekali ya, sehingga sudah tidak bisa tertahankan. Hingga mau nggak mau solusinya adalah melakukan operasi. Bahkan ada teman saya yang sudah punya anak ya, dia pernah bilang katanya lebih sakit daripada melahirkan. Saya sampai nggak percaya ya, dia bilang cerita seperti itu ya. Sakitnya usus buntu tuh lebih sakit loh daripada melahirkan, dia sampai bercerita seperti itu. Jadi saya tidak tahu seberapa parahnya. Jadi sakitnya tuh sampai tidak kuat ya, bahkan ada yang sampai jatuh ke bawah dan pingsan ya saking sakitnya. Apakah ada akibat belakang? Jadi sebenarnya kelengkapan organ tubuh kita sama seperti kemarin saya membahas tentang tonsil atau amandel, itu sebenarnya mendukung daripada sistem imunitas atau kekebalan tubuh ya. Tapi karena sudah tidak ada pilihan lain selain melakukan operasi pemotongan ya, dan itu sebenarnya tidak masalah pada sistem pencernaan kita ya, karena itu hanyalah usus buntu saja, umbai cacing ya. Jadi sistem pencernaan kita tetap baik-baik saja, cuma mungkin nanti hanya sedikit mengurangi pada sistem kekebalan tubuh, tapi itu tidak masalah selama kalian tetap bisa menjaga pola hidup dan pola makan kalian. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya Bu, Relova. Ya oke, silakan Relova. Apakah ada hubungannya makan cabai terlalu banyak dengan makan cabai? Cabai. Oke, ya silakan. Cabai dengan usus buntu. Usus buntu. Tadi sudah saya jelaskan ya, sebenarnya tuh usus buntu tuh bakteri sebenarnya. Tapi perlu diperhatikan ya. Saya sudah sampaikan tadi ya, semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Ada guru ketawa lagi saya. Jadi ada yang jadi gini, ketika kalian mengkonsumsi cabai ya, ada akhirnya kalian mulai beradaptasi ya, lidah kalian, lambung kalian, usus kalian beradaptasi dengan makanan pedas ya. Ketika belum pernah makan ya, kemudian makan cabai itu akan terasa sekali ya, dan saya tidak kuat. Tapi kalau udah dibiasakan makan cabai, itu akhirnya kalau nggak makan cabai itu banyak. Nah, perlu diingat kalau terlalu banyak itu akibatnya bukan hanya ke usus buntu ya, meskipun penyebabnya memang usus buntu, penyebabnya bakteri sebenarnya ya.
itu ada gangguan, bisa menyebabkan gangguan di sistem pendengaran ya, sistem pernapasan ya. Jadi ada seorang teman dia mengalami gangguan di bagian pernapasan, dan dia didiagnosis tidak boleh makan makanan yang gorengan, bahkan cabai. Padahal kalau makan, sekali makan dia biasanya ngambil Lombok 7 itu, kalau misalkan makan rujak itu nggak pedes katanya. Sekarang dia nggak berani makan cabai satupun. Ya, ternyata akibatnya seperti itu. Ya, memang cabai itu mengandung vitamin C. Ya, tapi perlu diperhatikan kadarnya. Ya. Jadi efek samping ketika kalian mengkonsumsi makanan yang berlebihan, nah itu akibatnya bisa ke belakang. Dan saat itu ketika si guru tersebut cerita, dia sampai bercerita, aku rasanya sudah hampir sekarat kata dia ya, sampai dia kesusahan nafas, susah kesakitan yang luar biasa, rasanya susah bangun dan lain sebagainya. Ternyata penyebabnya adalah dari pola makan dia sendiri ya, suka makan gorengan, konsumsi cabai yang banyak dan lain sebagainya. Jadi itu tidak hanya mempengaruhi satu bagian saja, tapi bisa merembet ke bagian-bagian yang lain. Oke ya, mumpung kalian ini diatur saja. Kadang kan kita kalau makan nggak ada cabai nggak enak ya, diaturlah porsinya, jangan sampai berlebih. Makan bakso bisa-bisa 5 sendok ya, 5 sendok, aduh nggak sampai segitunya kali ya, kasihan lambungnya, kasihan organ kalian ya, nggak bisa diservis ya. Kalau misalkan printer rusak, kartunya rusak, bisa beli, bisa diganti, tapi kalau organ tubuh kalian ya, oke, di eman-eman lah ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini udah lebih 10 menit sebenarnya, silakan. Saya mau tanya. Mas Ayu, oke silakan Mas Ayu. Kalau lagi halangan terus minum es itu pengaruh nggak sih? Bu? Itu dibahas di sistem reproduksi. Bukan, saya nggak mau bahas, itu dibahas di sistem reproduksi. Belum waktunya. Jadi saya mau mengajar sesuai dengan topik ya. Nanti saya ajarkan di waktu sistem reproduksi manusia. Materi kita masih banyak ya di kelas 9. Ya, nanti. Jadi setelah ini selesai kita masuk zat aditif, ada sistem peredaran darah, baru nanti ada beberapa materi fisika, baru kita masuk ke sistem reproduksi. Diingatkan lagi. Tapi tadi saya bahas di kelas 9 membahas siklus menstruasi, sudah dibahas itu di sistem reproduksi. Oke, pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan sistem pencernaan dulu. Ya, oke, silakan. Daniel matiin. Ya apa, gimana saya bacanya ya namanya ini? Daniel, Bu. Oh, Daniel. Ya, oke, silakan Daniel. Mengapa perut kita berbunyi saat lapar? Iya, mengapa perut kita berbunyi saat lapar? Kenapa ya? Kayaknya kalau bernyanyi akhirnya jadi lucu ya. Untungnya cuma berbunyi ya. Itu sebagai respon ya sebenarnya. Karena kita tahu ya, mau nggak mau itu harus diisi, itu sebagai respon saja sih yang dilakukan oleh perut. Iya. Oke, silakan, ada pertanyaan yang lain. Untungnya nggak nyanyi ya, makanya kalau nanti nyanyi seru lo juga. Oke, yang lainnya nanti sambil browsing saja ya. Sebenarnya saya tidak begitu menguasai juga sih topik biologi, tapi saya berusaha aja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, Tidak ada, Bu. Oke, sudah tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Jangan lupa di next meeting kita UH, saya cek dulu saya sudah share tugas atau belum. Jadi sebenarnya sistem pencernaan ini ada 2 tugas, uji praktikum sama menganalisis sistem pencernaan. Nanti saya share di Google Classroom-nya, kalau belum nanti saya upload hari ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.